Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Pemirsa, Alhamdulillah alamin, kita bertemu kembali di program Hujjah Aswaja. Suatu program yang kita tunggu bersama karena mencerahkan pemahaman agama kita. Karena Hujjah Aswaja adalah suatu program yang membahas tentang amaliyah dan ubudiyah kita ditinjau dari segi dalil dan pendapat para ulama yang akurat. Dan perlu kita ketahui pemirsa bahwasanya program Hujjah Aswaja ini terselenggara berkat kerjasama antara Aswaja Center PO Jawa Timur dan TV9 Santun Menyucikan. Dan pada episode kali ini Hujjah Aswaja didukung oleh Basnas Jatim dan Disin Kelapa Ijo. Disin kelapa hijau dengan parutan kelapa asli Jawara kelapa. Pemirsa, seperti biasanya 1 jam ke depan bersama saya Badrul Munir kita akan membahas tema yang kita persiapkan. Dan tema kali ini sangat menarik sekali karena tema kali ini adalah tema yang sudah beredar di media sosial, yang sudah sering di-share di media sosial tentang penentuan waktu subuh. Kita akan membahas tentang metode penentuan waktu subuh. Kita pernah dulu ketika 2009 kita ada permasalahan penentuan awal waktu sholat, terutama di waktu sholat subuh ada yang mengkritik, ada yang mempermasalahkan. Bahkan di Arab Saudi juga pernah. Dan juga di akhir-akhir ini juga muncul share video pendek satu ulama yang mengkritik tentang penentuan sholat subuh. Ini program Hujjah Aswaja hadir untuk mencerahkan kita semuanya. Apakah benar waktu sholat subuh itu lebih maju 20 menit yang dikatakan atau berapa menit? Apakah sudah tepat waktu sholat subuh yang ada saat ini karena didukung dengan banyak Lajnah Falakiyah, MUI, Depak, dan juga Lajnah Falakiyah NU Jawa Timur, dan juga Lajnah Falakiyah NU Pusat juga. Ya, alhamdulillah sudah hadir di studio yang membahas tentang metode penentuan waktu subuh ini, dan beliau adalah memang pakarnya. Beliau adalah Al-Ustadz Nurul Khalis Masjid MHI, tim narasumber Aswaja Center PO Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, ini adalah merupakan PR jenengan Ustaz ya. Ada dua ya di Aswaja Center itu yang antum faqih adalah satu adalah waris ya. Nanti kapan-kapan kita bahas waris Ustaz itu. Kemudian saat ini adalah merupakan hal yang urgent, yang bisa juga dikatakan polemik Ustaz ya. Karena ada seseorang yang bahkan ulama yang juga meng-share tentang ini dan mengkritik juga ini. Sebenarnya Ustaz, bagaimana dasar hukum penentuan awal waktu sholat subuh itu Ustaz? Kalau bicara acuan, penentuan awal waktu subuh kan jelas menggunakan fajar. Saya kira mafhum lah di kalangan masyarakat, dan termasuk hadis-hadis Nabi sudah jelas sekali bahwa awal waktu subuh itu acuannya adalah ketika muncul fajar shadiq. Fajar itu kan ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Oh gitu ya Ustaz ya. Al-fajru fajron. Fajar itu ada dua. Fajrun yuharrimu fihi ta'am wa yuharramu fihi ta'am wa tahillu fihi shalah. Jadi satu fajar diharamkan orang makan dan diperbolehkan untuk sholat. Itu fajar shadiq. Oh gitu ya. Wa fajrun sebaliknya, fajar yang satunya yaitu fajar kadhib, yuharramu tuharramu fihi shalah wa yahillu fihi ta'am. Sholat itu dilarang, tapi makan itu boleh. Jadi begitu muncul fajar shadiq, orang makan sahur itu masih boleh. Gitu karena itu belum masuk subuh saat. Ya. Itu jelas ya. Sanadnya atau sandarannya. Sandaran acuan waktu subuh itu adalah menggunakan fajar shadiq. Menggunakan alam Ustaz ya. Iya, dan memang Allah menciptakan segala sesuatu ini kan memang untuk mengetahui waktu. Termasuk hilal misalnya kan, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj begitu. Jadi
Hilal itu kemunculannya adalah sebagai tanda masuknya waktu, termasuk juga bulan-bulan haji kan gitu. Nah, kalau kita mengacu kepada hadis ini jelas, semua sudah paham, semua sudah mafhum bahwa acuannya adalah menggunakan fajar shadiq. Tetapi pertanyaannya adalah berdasarkan perhitungan astronomi atau ilmu falak, berdasarkan ilmu falak itu, kemudian memang ada yang mengatakan dip itu kedalaman ufuknya, Ustaz. Di ilmu falak itu ada istilah juga asensio recta, ada yang mengatakan sudut waktu misalnya. Itu beda-beda. Sementara ini kita menggunakan minus 20 derajat. Matahari masih di bawah ufuk, minus 20 derajat. Tapi ada yang mengoreksi, yang mengatasnamakan ISRN ya. Beberapa hari yang lalu itu memang sempat gaduh, sempat masyarakat bingung ini. Berarti waktu subuh kita selama ini keliru, kira-kira begitulah anggapannya. Nah, mereka mengatasnamakan ISRN, Islamic Science Research Network. Mereka semacam organisasi begitu, mengoreksi. Bahkan mereka sudah menulis buku, mengevaluasi awal waktu isya dan awal waktu subuh. Itu tulisan mereka itu. Tetapi oleh Profesor Thomas Jamaluddin misalnya dari LAPAN itu, lembaga antariksa dan penerbangan itu dibantah. Itu dibantah bahwa menggunakan acuan sudut waktu atau asensio recta itu minus 20 derajat, matahari masih di bawah ufuk timur, itu sudah tepat. Nah, masing-masing ini punya dalih, punya dasar berdasarkan hasil penelitiannya, Ustaz. Oh, begitu. Ya. Kalau begitu nanti ada akurasi-akurasi yang memang harus diperhitungkan, Ustaz, gitu. Betul. Ya, kalau begitu, Ustaz, apakah ini ada yang salah atau benar atau semuanya benar, Ustaz? Tapi jangan dulu, Ustaz, ya. Kita break sebentar, setelah itu kita lanjut kembali. Ya, pemirsa, kalau kita lihat menarik sekali tentang permasalahan ini, tapi memang ini berkenaan dengan falak, berkenaan dengan astronomi, jadi yang ahli-ahli saja. Tapi kita setidaknya tahu apakah penentuan awal subuh itu sudah tepat atau belum. Ya, kita akan membahas lagi setelah segmen kedua nanti. Kita kembali setelah yang satu ini. Terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Wajah yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Timur atau Basnas Jatim dan Lisin Kelapa Ijo. Lisin Kelapa Ijo dengan parutan kelapa asli Jawara Kelapa. Ya, Ustaz, kita lanjutkan kembali tentang tadi ada sebuah opini dari yang memang menamakan ISRN tadi dengan bukti-bukti penelitian juga, tetapi apakah sudah didudukkan bersama, Ustaz, agar ini adalah merupakan sebuah riset yang bisa juga membuat sebuah kegaduhan. Karena apa? Karena ini cuma menyangkut tentang ibadah. Nanti ada yang menjustifikasi, pada ibadahnya orang Indonesia, Islam Indonesia itu banyak yang tidak sah. Bagaimana, Ustaz? Pertama, bahwa isu seperti ini sebenarnya bukan hanya sekarang terjadi ya. Beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi, termasuk juga di Saudi Arabia. Sekitar 20 tahun yang lalu itu pernah ada opini, ada wacana begitu, yang melempar wacana itu sekelompok orang mengatakan bahwa subuhnya terlalu cepat begitu. Ternyata setelah dikoreksi enggak juga begitu. Oh, gitu ya. Nah, di Indonesia juga seperti itu. Ini yang melempar isu, bukan melempar isu, memang dia punya riset, punya penelitian. Bahkan di bukunya saya baca itu 260 hari katanya. Nah, 260 waktu subuh dia teliti begitu. Kan begini, Ustaz, mengukur fajar shadiq itu sudah muncul apa tidak, itu kan mereka punya alat, namanya SQM, Sky Quality Meter. Alat yang digunakan untuk mengukur kecemerlangan cahaya. Ciri-ciri munculnya fajar shadiq itu ketika bintang sudah mulai meredup. Karena hamburan cahaya ini sudah mulai menebar, sudah mulai menyebar sehingga bintang-bintang sudah mulai meredup. Nah, mereka mengukur menggunakan SQM tadi itu, Sky Quality Meter itu. Itu pengakuan mereka. Itu salah satu dosen di Makassar ya. Tapi kalau yang kita? Nah, tetapi juga dibantah oleh teman-teman di Lajnah Falakiyah misalnya, termasuk juga LAPAN berbicara itu juga. Mereka berdasarkan hasil risetnya di tahun 2018, Ustaz, di Labuan Bajo, di NTT pada waktu itu, menggunakan angka 19,5 derajat, itu ternyata cocok. Waktu subuhnya dengan penelitiannya cocok gitu. Sehingga sudut waktu tadi itu atau asensio recta tadi itu 19,5 atau 20 derajat begitu itu
sampai hari ini masih sangat relevan. Dan gitu. sekali lagi itu sudah dibantah, tulisan dosen di Makassar itu sudah dibantah dengan hasil penelitiannya dia di Labuan Bajo, di gitu. NTT pada waktu itu. Nah, kalau mau bicara siapa yang benar, saya tidak bicara soal siapa yang benar, tetapi masing-masing kan punya data. Maksud saya begini, bahwa harusnya itu mereka duduk bersama. Ayo kita adu data, ayo kita adu akurasi riset kita, mana yang lebih akurat. Saya pikir kalau mereka betul-betul ilmuwan, mesti saling menerima. Ini kan persoalannya, persepsinya itu, kalau tadi saya bilang, acuan subuh itu pasti menggunakan fajar sodik, yang menjadi persoalan itu kan untuk mengukur kemunculan fajar sodik itu pakai alat apa, akurasinya seperti apa, itu yang menjadi persoalan, Ustaz. Gitu. Makanya ini harusnya difasilitasi terutama oleh pemerintah ini, karena tasarruful imam ala ra'iyah manutun maslahah itu, masing-masing ini yang punya data ini harus dikumpulkan dan harus diadu, dibuka secara transparan ke publik sehingga publik tidak bingung dengan ini. Begitu. Kalau di-share ke publik nanti ada netizen 02 plus 062 itu saja. Artinya ada yang mengatakan, oh kita ini berarti sholat subuhnya tidak sah ini. Ada justifikasi tentang kesalahan yang selama ini kita lakukan yang juga dengan riset. Kalau umpamanya Ustadz, kita belum mengetahui bahwasanya ini adalah merupakan salah atau benar, apakah ini adalah ranah ijtihad, Ustaz? Karena ijtihad itu berarti tidak ada yang salah, bagaimana? Jadi begini, ada kaidah usul fikihnya al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, begitu. Tetapi juga yang ingin saya pastikan begini, Ustaz. Selama ini kita menggunakan angka minus 20 derajat di bawah ufuk gitu. Itu sudah tepat, apalagi kemudian dikuatkan dengan hasil riset di tahun 2018 di Labuan Bajo. Semakin menguatkan keyakinan bahwa awal subuh kita itu tidak salah, sudah tepat. Jadi jadwal yang dibikin oleh Lajnah Falakiyah, jadwal yang dibikin oleh Badan Hisab Ru'yat Kemenak, termasuk jadwal yang dibikin oleh pondok-pondok pesantren, itu sudah tepat. Itu sudah tepat. Jadi kalau kemudian diasumsikan terlalu cepat 20 sampai 30 menit, itu menurut saya harus diadu data. Adu data mana yang lebih akurat di antara data-data yang mereka miliki. Kalau umpamanya istilahnya lebih cepat berapa detik, itu mungkin adalah merupakan suatu istilahnya itu sesuatu yang wajar. Margin errornya itu mungkin gitu. Di orang kalau menghisap waktu sholat itu mesti ada waktu ihtiyat namanya. Ihtiyat itu artinya waktu kehati-hatian. Biasanya berkisar 1 sampai 2 derajat. Oh, sudah dimatangkan ya. Jadi kalau misalnya di kalender itu Kemenak misalnya atau Lajnah Falakiyah mencantumkan misalnya maghrib jam 17.52 misalnya. Sebenarnya itu 17.50 menit, 17.50 menit sekian detik itu. Itu sudah masuk. Tapi itu sudah ditambahkan dengan waktu ihtiyat tadi itu. Untuk menunjukkan kehati-hatiannya. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang tertera di jadwal itu sudah ada waktu ihtiyat itu. Ini malah 20 menit. Ini 20 sampai 30 menit. Itu. Jadi kalau margin error bukan margin error, artinya itu berarti ada yang salah gitu. Kalau mau dikatakan margin error sepertinya juga tidak gitu. Margin error itu paling berkisar 1 menit, 2 menit lah kira-kira. Kalau sampai 20-30 menit bukan margin error, mesti ada sesuatu yang datanya kurang tepat. Gitu Ustaz ya. Atau mungkin alatnya yang kurang canggih, kira-kira begitu Ustaz. Gitu ya. Selama ini antara Lajnah Falakiyah NU, kemudian Muhammadiyah, MUI dan Depak itu apakah ada juga perbedaan? Sedikit aja Ustaz. Kalau mau dikatakan perbedaan berkisar margin error tadi itu 1 menit, gitu. Tapi kalau mau 20 menit, 30 menit tidak pernah saya temukan itu. Gitu tidak pernah saya temukan. Kalau itu wajar saja. Kalau 1 menit itu wajar Ustaz, karena ini berkaitan dengan ihtiyat gitu. Gitu Ustaz ya. Pemirsa, menarik sekali tentang metode penentuan waktu subuh ini. Ini adalah merupakan suatu pencerahan bagi kita semuanya yang info-info berada di medsos ini. Dan nanti di segmen ketiga saya memberikan suatu kesempatan interaktif di 0315660109. Sekali lagi 0315660109. Kita kembali setelah yang satu ini.
Masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Basnas Jatim dan Lisin Kelapa Ijo. Lisin Kelapa Ijo dengan parutan kelapa asli Jawara Kelapa. Di segmen ketiga ini seperti apa yang saya sampaikan sebelum closing segmen kedua tadi, silakan pemirsa untuk interaksi dengan kami di 031 566 0109. Sekali lagi 031 566 0109. Ini merupakan suatu permasalahan yang sangat penting sekali dan mungkin ada yang tidak paham, silakan ditanyakan di line telepon 031 566 0109. Ya, Ustaz, ya. Penentuan awal subuh, Ustaz. Ya. Ini munculnya ini kan ini harus juga diperhatikan bahwasanya kepada semua umat Islam di Indonesia, bahwasanya penentuan awal subuh ini di Indonesia ini itu di bawah siapa, Ustaz? Dan kerjasamanya gimana? Kalau bicara otoritas, jelas Kementerian Agama kan, pemerintah tahu. Tetapi kan tentu pemerintah punya kerjasama dengan berbagai macam ormas. Di pemerintah itu kan ada namanya BHR, Kemenag itu. Oh, ada telepon dulu ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan semangat. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Mas Ogi di Jember. Di Jember ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sebelumnya, saya kan pernah bangun kesiangan. Itu nggak pernah kalau tidak pernah apa saja. Karena sekolah bilang itu alumni itu nggak pernah diperiksa jam 6. Itu masuk pulang tuh boleh atau enggak? Oh, jam 6. Jam 6 ya Pak ya? Iya. Sudah ada itu matahari kan? Oh iya, jam 6. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi jangan sampai keseringan nanti bangsawan Ustaz ya. Bangsanya tangyawan nanti Ustaz ya. Gimana kalau jam 6 itu apakah masih di koridor waktu subuh Ustaz? Apalagi di daerah timur ya. Iya. Jember kan daerah timur kan? Iya. Munculnya matahari, terbitnya matahari tentu lebih cepat daripada daerah yang berada di baratnya. Gitu ya. Salah satu contoh yang bisa kita saksikan Ustaz, kalau jenengan lihat di televisi itu, Surabaya sudah adzan maghrib, Jakarta masih belum. Iya. Begitu kita turun dari masjid, selesai sholat maghrib, Jakarta baru adzan. Itu menunjukkan bahwa di timur itu lebih cepat daripada yang di barat. Oh gitu ya. Nah, begitu juga waktu terbitnya matahari di Jember itu harusnya lebih cepat dari Surabaya. Jadi kalau Surabaya itu misalnya jam 5 lebih 40 menit misalnya, di Jember itu harusnya lebih awal. Jadi kalau bangun jam 6 sudah kesiangan itu. Sudah kesiangan. Iya. Apalagi kemarin di bulan-bulan Desember. Iya. Itu subuhnya maju, terbitnya juga maju. Nah, sekarang sudah mulai normal kembali. Rata-rata jam 5.43 itu sekarang sudah syuruk, sudah terbit. Ya, apalagi di daerah timur harusnya lebih cepat begitu. Ya. Jadi kalau baru bangun jam 6, belum wudhu dan sebagainya, ya subha itu subuh beduha. Ya, bagaimana Pak Uji? Ini hukumnya saja di hujahnya itu. Bagaimana Pak Uji ini di Jember kalau umpamanya memang tadinya itu melekan ada hajat di tetangga, kemudian setelah itu bangun jam 6, enggak ngelilir sama sekali itu. Ya, betul-betul tertidur tidak menjadi persoalan. Langsung sholat apa? Ya kodok begitu kan. Idza nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha gitu kan. Kalau tertidur atau lupa, betul-betul lupa lo ya. Maka hendaknya sholat ketika dia ingat. Tapi bukan di waktu-waktu yang diharamkan. Oh gitu ya. Nah, sekedar contoh Ustaz, di zaman Nabi juga pernah kesiangan itu. Pulang dari peperangan, Nabi itu bersama dengan sahabatnya capek sekali. Nah, Nabi pesan kepada Bilal, Bilal jangan tidur ya. Nanti kalau subuh bangunkan saya, bangunkan semua sahabat ini. Karena waktu itu kan tanggung Ustaz. Jadi mau subuh masih lama, nunggu subuh masih lama, mau tidur takut kebablasan. Ternyata kok dilalah ya? Dilalah itu ketepatan. Sahabat Bilal juga tertidur Ustaz. Sama-sama kesiangan semua. Tapi lalu kemudian Rasulullah mengqadha itu. Langsung sholat gitu ya itu. Ini semata-mata untuk ibrolil ummah.
pelajaran bagi umat bahwa orang kalau tertidur tuh harus diqadha. Iya. Tapi jangan sampai tidur kemudian dengan adzan tidur lagi, Ustaz ya. Nah, itu beda lagi. Dan jangan sampai keseringan kesiangan. Oh, ini gitu Ustaz ya. Ya, Ustaz tadi ternyata di Kemenang itu ada badan hisab ya, Ustaz ya. Iya. Kemudian juga di anggotanya itu wakil ormas-ormas juga banyak, Ustaz ya. Ya, di Kemenak ada BHR namanya Badan Hisab Rukyat. Yang keanggotaannya kan representasi dari berbagai macam unsur. Ada unsur pesantren, ada unsur akademisi, ada unsur ormas, ada unsur praktisi dan sebagainya lah gitu. Nah, ke depan saya terutama berharap bahwa polemik ini jangan sampai berkepanjangan dan membingungkan kepada umat. Karena memang beberapa hari ini kita disodori dengan berita-berita seperti itu. Apalagi juga yang berbicara ini adalah tokoh masyarakat yang notabene secara gelar akademik itu sudah diakui begitu. Iya. Sebenarnya gimana Ustaz? Sebenarnya sebelum mempublikasikan tentang apa yang diyakini itu harusnya, karena ini berkenaan dengan kekhawatiran, kegaduhan, sebenarnya diduduk bersama dulu ya. Iya, jadi kalau memang itu dianggap subuh selama ini, jadwal yang sudah dibikin Kemenak itu dianggap tidak syar'i, tidak sesuai dengan teori ilmu falak misalnya, ya mari kita diskusikan terlebih dahulu. Diskusi terlebih dahulu, saling koreksi, saling adu data, mana yang salah kita perbaiki dan sebagainya, termasuk juga akurasi alat yang dia pakai apa. Kan tadi sudah saya singgung bahwa salah satunya dosen Makassar itu kan menggunakan alat SQM, Sky Quality Meter itu, alat untuk mengukur kecemerlangan cahaya. Karena dia beranggapan bahwa Fajar Shadiq itu munculnya terbukanya sinar putih di ufuk timur sehingga bintang-bintang itu sudah mulai gelap gulita, sudah mulai meredup, kira-kira begitu. Sehingga diukur pakai SQM tadi itu. Nah, ini yang termasuk yang digunakan oleh LAPAN, termasuk juga digunakan oleh teman-teman Lajnah Falakiyah kan juga sama, hasil penelitian semua gitu. Jadi marilah kita duduk bersama, jangan melempar isu sebelum kemudian didiskusikan gitu. Ya, juga mudah-mudahan tayangan ini memberikan sebuah pencerahan dan mungkin juga bisa mengajak duduk bersama Ustaz itu ya. Iya. Ya, pemirsa, kita break sebentar dan nanti di segmen keempat saya masih membuka pertanyaan di 031 566 0109. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Swaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Basnas Jatim dan Nisin Kelapa Ijo. Nisin Kelapa Ijo dengan parutan kelapa asli Jawara Kelapa. Di segmen keempat ini saya masih membuka terima pertanyaan dari pemirsa di 031 566 0109. Sekali lagi 031 566 0109. Ya, Ustaz. Ya. Kalau kita melihat pasti ada perbedaan antara fajar kadzib dan fajar shadiq, Ustaz ya. Itu kan kalau di fikih itu ada sebuah keterangan bahwa fajar kadzib itu bagaimana dan fajar shadiq bagaimana. Gimana Ustaz ya? Digambarkan dalam hadis Nabi itu fajar kadzib itu seperti ekor serigala. Ya, yang mustatilan itu memanjang dari timur ke barat. Oh gitu. Ya. Yadhabu tulan wala yadhabu ardon. Itu fajar kadzib. Kalau fajar shadiq wal fajrul akhar yadhabu ardon wala yadhabu tulan. Kalau fajar shadiq itu menyebar ke arah utara dan selatan. Kalau fajar kadzib itu mustatilan, memanjang dari timur ke barat. Itu menyebar dan memanjang itu berbentuk apa Ustaz? Awan apa berbentuk? Ya fajar. Fajar. Sinar itu? Kayak sinar itu. Jadi sinar itu memanjang dari timur ke barat itu kalau fajar kadzib. Kalau fajar shadiq menyebar begitu. Nah, gitu yang kedua, kalau fajar shadiq kalau fajar kadzib itu terang tapi kemudian redup kembali sesaat. Sebentar aja. Iya, tapi kalau fajar shadiq itu semakin lama justru semakin terang dan semakin terang. Nah, itulah yang membedakan antara fajar shadiq dan fajar kadzib. Tentu ini harus harus ada semacam pengamatan. Iya, kalau jadi itu pengamatan. Kalau hanya sekedar teori begini kan susah. Jadi kalau kita turun ke lapangan atau mungkin kalau di kota-kota besar Ustaz, itu bisa naik ke lantai 20 kira-kira ya. Di hotel-hotel yang bisa lantai 20 itu bisa menyaksikan. Kalau di
rumah kita Ya, lantai 1, nggak lantai bisa 2 ya. susah. Atau di karena- pedesaan Ustaz ya, Atau di hamparannya pedesaan. gitu ya. Di pantai misalnya, Iya, iya. itu bisa. Gitu. Jam sebelum subuh itu sudah mengamati. Itu bisa Ustaz. Gitu. Kalau di kota begini susah karena memang banyak gedung-gedung tinggi. Iya, iya, gitu. iya. Susah untuk diamati. Berarti kalau orang dulu tuh anu Ustaz ya, artinya imutiten Ustaz ya. Kalau orang dulu itu. Iya. Orang dulu itu kadang-kadang menentukan tanggal tidak perlu lihat kalender. Oh. Saya masih ingat betul. Iya. Kakek saya itu, oh ini sudah tanggal sekian. Gitu. Padahal nggak lihat kalender itu. Iya, iya. Ketika ditanya apa, ini bintang sudah di sini, ini bintang ini sudah di Iya. sini. Jadi saking seringnya mengamati, Iya, iya. itu kadang-kadang tahu ini tanggal berapa. Itu saking Gitu ya. seringnya gitu. Iya, iya, iya. Nah, kita sekarang masih harus turun ke lapangan, Iya. ngecek, ya, Iya. mengamati, meneliti Iya. dan seterusnya gitu. Ya, memang hisab itu juga hitungan yang memang sudah pasti, artinya itu kan yang sudah berulang-ulang Ustaz itu ya. Namanya hisab itu seperti itu Ustaz, ada Iya, teorinya. kita kan menghitung, itu ada data yang dihitung Ustaz. Seperti saya belajar ilmu falak. Terus terang saya belajar sama Pak Dr. Kiai Haji Abdul Salam, itu guru saya. Ada senior saya Mas Afif ya, Iya. juga sering di TV 9. Itu saya belajar sama beliau itu kan berbasis data. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Iya. gitu. Ini pada tanggal sekian berapa misalnya deklinasinya berapa. Pada tanggal sekian untuk waktu subuh berapa harganya deklinasi sekian. Atau equation of time-nya sekian dan seterusnya dan seterusnya lah gitu. Sehingga setelah diracik data itu hasillah perhitungan itu. Oh, gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana cara menghitung waktu subuh, banyak cara sebenarnya, San. Jadi banyak cara yang digunakan, yang jelas 12 dikoreksi oleh equation of time. Baru kemudian ditambah T, Iya. ditambah KWD, baru ditambah I. Atau KWD dan T itu digabung ada yang menjadi satu begitu. Rasa iya aja Ustaz ya. Iya, tapi ini harus praktek di kampus. Dan kemudian ya. juga yang menghitung adalah ya orang yang matematiknya matang Ustaz ya. Gitu. Sebenarnya juga enggak usah. Jadi kita belajar falak itu tidak pernah dituntut harus pintar matematika. Karena sekarang sudah menghitung pakai kalkulator. Oh iya iya iya. Bahkan di beberapa mahasiswa itu sekarang sudah pinter. Data disimpan, tinggal diklik-klik sudah muncul sendiri hasilnya. Kalkulatornya rusak? Iya. Oh, kalkulator itu tidak lah. Kalkulator itu bisa nyimpen data. Iya iya. Iya. Nah, kalau seperti saya kan belajar Iya. pakai kalkulator gitu. Jadi saya ini matematika jujur aja tidak pernah dapat nilai bagus ketika SMP SMA. Tetapi saya bisa belajar falak karena memang kemauan yang kuat dan belajar falak sudah tidak sulit seperti dulu. Tinggal kita mengkonversi data itu diolah dengan rumus-rumus yang kita pelajari itu. Selesai itu. Ya, berarti Ustaz, tanggapan antum tentang sholat subuh yang terlalu cepat itu antum kan sudah berkecimpung di ilmu falak dan juga mungkin juga orang yang sudah andil di dalamnya di Lajnah Falakiyah. Apakah itu hal yang benar atau tidak? Sampai 20 menit itu. Bagi saya tidak benar. Karena itu juga ada hasil penelitian dari teman-teman termasuk tahun 2018. Dan isu ini kalau saya amati, isu katanya subuh terlalu cepat 20 sampai 30 menit ini bukan hanya sekarang. Semenjak saya jadi mahasiswa 1 sudah muncul isu itu. Tapi buktinya kan kita sampai sekarang tidak pernah ada perubahan. Dan itu masih diterima oleh masyarakat. Bukan soal terima atau tidaknya, tetapi secara saintifik keilmuan dari 8 yang notabene memang bergelut di dunia itu mengatakan tidak ada yang salah dengan data Kemenak. Termasuk yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah, tidak ada yang salah itu. Jadi kalau mereka mengatakan lebih cepat 20-30 menit, saya kok meragukan itu. Walaupun saya tetap menghimbau, ayolah kita duduk bersama, adu data gitu maksud saya. Sebenarnya apa alatnya yang digunakan untuk mengukur cahaya itu apa? Itu perlu didiskusikan Ustaz. Jadi kalau cuma sekedar melempar isu begini, apalagi cuma sekedar tulis-menulis di buku, saling dilempar begitu, itu nggak menyelesaikan masalah. Maka harus ada yang memfasilitasi pertemukan mereka itu untuk kemudian saling adu data. Oh begitu Ustaz ya. Ya menarik sekali ya. Ya mudah-mudahan Ustaz ini dengan adanya tayangan program Hujah Aswaja membahas tentang metode penentuan waktu subuh ini ya setidaknya mengkantar Ustaz ya. Mengkantar beri pencerahan kepada pemirsa yang memang bergelut dengan media sosial, malah kita pintar-pintar memilah dan mencerna saat itu. Ya, pemirsa, kita break sebentar, nanti di segmen kelima kita kembali dan kita beri kesimpulan di segmen kelima.
Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Timur atau Basnas Jatim dan Nisin Kelapa Hijau. Nisin Kelapa Hijau dengan parutan kelapa asli Jawara Kelapa. Ya, Ustaz. Iya. Ini kalau kita membahas tentang waktu subuh ya. Berarti juga kita membahas kalau kita di Ramadan ada waktu imsak ya. Waktu imsak, dan waktu imsak di situ pasti ada waktu yang memang sangat-sangat riskan sekali dengan masuknya subuh itu. Kemudian juga masuknya maghrib ya, karena itu juga berkenaan dengan berbuka itu. Apakah hal ini sudah diantisipasi oleh Badan Nisab Ru'yah Kemendak? Ya, yang pertama adanya imsak tadi itu. Imsak itu bukan akhir dari waktu malam. Imsak itu bukanlah akhir dari makan sahur. Imsak itu hanya sekedar tindakan preventif. Pencegahan artinya begini, jangan sampai orang itu ketika makan sahur, saking enaknya makan, tiba-tiba sudah adzan. Gitu. Nah itu, maka kemudian diantisipasi dengan adanya waktu imsak. Nah, di desa-desa waktu saya masih kecil masih sangat terlihat, Ustaz. Imsak, jadi dikumandangkan begitu tuh. Tapi kalau di kota ini biasanya menggunakan corong itu saja, radio dan sebagainya. Gitu, jadi waktunya imsak begitu. Nah, orang ketika imsak makan itu masih boleh. Cuma itu sudah harus lampu kuning ya. Kira-kira harus hati-hati lah. Hati-hati jangan sampai melewati lampu merah, kira-kira begitu. Adzan itu kan sudah lampu merah. Kok ketika dia makan ketika adzan dia masih makan, batal sudah puasanya. Jadi imsak ini menurut saya tindakan preventif. Dan biasanya 10 menit sebelum adzan subuh. Begitu. 10 menit itu. Nah, begitu juga dengan waktu maghrib. Maghrib ini sudah diantisipasi dengan cara menambahkan waktu ihtiyat. Gitu. Walaupun ada beberapa masjid, saking hati-hatinya, nambah sendiri. Enggak apa-apa Ustaz ya? Ya boleh saja untuk dia, tapi jangan dipublikasi kepada umat. Gitu Ustaz. Yang dipublikasi kepada umat itu yang menurut saya normal-normal, selaras dengan saintifik. Karena dengan itu sudah ihtiyat juga ya. Karena itu sudah ditambah dengan ihtiyat. Ya, Alhamdulillah Ustaz ya. Kita sudah 1 jam di program Hujah Aswaja membahas tentang penentuan waktu subuh ini, mengkanter apa yang beredar di media sosial ini. Ya sedikit Ustaz, kesimpulan Ustaz ya. Ya, saya berharap polemik ini, wacana awal waktu isya dan subuh sebenarnya Ustaz, yang kemudian dipersepsikan katanya terlalu cepat 20 hingga 30 menit ini polemik yang serius menurut saya, dan harus dicarikan solusinya dengan cara pertemukan saja, dan kemudian masing-masing diberikan kesempatan untuk presentasi. Apa dasarnya, apa argumentasinya, apa alat yang dia gunakan, bagaimana akurasinya, itu perlu diadu lah, kira-kira begitu. Gitu. Diadu dalam tanda kutip bukan mempertentangkan, tetapi mana yang lebih akurat, kira-kira begitu. Nah, sehingga polemik ini tidak membingungkan umat yang di bawah itu. Nah, umat ini kan kadang-kadang bingung juga Ustaz, apalagi yang berbicara adalah tokoh-tokoh masyarakat begitu. Mana yang harus saya percayai begitu. Dan ini berkenaan dengan keabsahan sholat, sehingga harus dipertemukan dan harus akan disegerakan carikan solusi begitu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini adalah awal dibukanya dialog tentang hal itu saja. Ya pemirsa, alhamdulillahalamin, mudah-mudahan kita bisa memahami tentang polemik penentuan waktu subuh ini. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan suatu perbincangan dan pembahasan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa bahwasanya program Hujah Aswaja ini didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional Timur dan Nisin Kelapa Hijau. Nisin Kelapa Hijau dengan parutan kelapa asli Jawara Kelapa. Saya Badrul Munir mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.